contoh yang langsung berhubungan dengan Allah seperti sholat. Kita melakukan sholat karena Allah kita lakukan. Namun tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan tentang ilmu sholat. Kan? Tentang kebersihan dari hadas, dari najis, kan? Tidak tahu, lalu tiba-tiba kita wudu kecepet lalu sholat, kan? Kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat, kan? Lalu kita melakukannya, kan tidak dengan ilmunya. Salah satu contoh kecil saja, barusan saja sebelum ke panggung ini ada yang SMS, yang WA ke Buya. Pertanyaannya, Buya, bagaimana kalau sholat takbiratul ihram lalu di atas tangannya melebihi ini telinga, gitu kan? Sini, Allah. Bagaimana hukumnya? Buya barusan jawab sebelum ke panggung ini, kalau dia tahu dan sengaja tidak sah. Kenapa? Gerakan yang tidak diperintahkan oleh Allah, kan? Jika kita lakukan, artinya gerakan tersebut di luar batasan syarak. Kalau gerakan tersebut di luar batasan syarak, jika dilakukan lebih dari batasan syarak, maka otomatis itu harus dihitung dulu, ya. Apakah ada 3 gerakan ataukah tidak, kan? Yang dimaksud 3 gerakan, ingat, yang dimaksud tiga gerakan, satu gerakannya dari satu anggota tubuh itu ketika menggerakkan pertama tuh, dan kembali lagi di tangan itu disebut 1 kali. Tangan kanan dengan tangan kiri sudah beda hukumnya. Kalau di kaki, kan, itu disebut 2 kali. Menggerakkan pertama dan kembali lagi. Disebut dua kali. Ya. Begitu pula seperti di badan. Ya. Ya. Kalau menggerakkan jari, ya, jari ini, ya, disebut 1 kali, walaupun banyak. Disebut 1 kali, walaupun banyak. Ya. Kalau menggerakkan kelopak mata dan bola mata, itu tidak dihitung. Kalau gerakannya gerakan kemaluan laki-laki juga tidak dihitung. Maaf, ini harus jelas. Harus jelas. Banyak ini mungkin laki-laki yang tidak tahu. Dalam ketika waktu sholat, sebelum sholat, kangen sama istrinya. Istrinya kagak ada. Dongkrak dipasang. Waktunya sholat, dia keburu sholat, Allahu Akbar. Masya Allah. Dongkraknya ikut bergerak tuh aku. Bagaimana gerakan itu? Apakah membatalkan sholat? Bagaimana cara menghitungnya? Itu dimaaf. 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 Kenapa dimaaf? Itu orang yang itu ya pikirannya itu tidak seperti pikiran ini. Yalah dimaaf saja, dimaklum itu. Nah, seperti ada yang gerak telinganya, gitu kan? Itu juga dimaaf, ya. Dimaaf. Ada yang gerak ininya, teteknya juga dimaaf, ya kan? Seperti gerak perut, bernafas, dimaaf. Seperti gerak lidah, dimaaf. Paham?
Tapi kalau jari-jari ini ya dihitung. Ya, dihitung. Ini garuk-garuk begini walaupun lebih dari 3 kali ya tetap aja 1 disebutnya. Kalau tangan itu begini ke sini atau ke sini 1. Kalau kaki melangkah hanya ke sini 1. Kalau diangkat dulu diangkat 1, turun 1 jadi 2. Kan suka ada yang menggeserkan kaki dalam sholat gitu kan. Ketika sami Allahu liman hamidah lalu mau sujud gerakan dulu. Nah, kalau menggerakkannya diglosorkan. Artinya tetap si kulit telapak kaki ini nempel ke sajadah atau ke tembok, digeserkan disebut 1. Ini geser lagi kiri disebut 1. Tapi kalau ada mengangkat, kan, lepas dari tembok, dari sajadah, dari lantai, kan, lalu dialihkan kakinya, maka itu disebut jadi berapa? Jadi 2. 1 mengangkat, 2 ke bawah. Paham? Paham? Nah, di dalam aturan sholat, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau menggerakkan anggota tubuh ini sampai kepada 3 kali atau lebih berturut-turut, ingat, berturut-turut, maka ketika sampai kepada gerakan yang ketiga, batallah sholatnya langsung. Batallah sholatnya langsung. Tapi yang disebut 3 ini adalah di luar gerakan sholat. Atau gerakan-gerakan dalam sholat yang disunnahkan. Atau yang diwajibkan. Kan? Gerakan-gerakan dalam sholat yang diwajibkan atau yang disunnahkan. Kalau tidak diwajibkan, tidak disunnahkan, kita bikin gerakan, maka ingat dihitung. 1, 2, 3 batal. 1, 2 belum batal. 3 batal. Kalau berturut-turut tidak ada jeda, kan? Seukuran mengucapkan subhanallah. Waktu mengucapkan subhanallah. Ya. Dalam sebagian pendapat ulama, seukuran membaca surat Ikhlas, surat Kulhu. Tuh. Catat oleh kita. Atau yang disebut dengan 3 gerakan yang membatalkan adalah ketika yang 1 gerakannya adalah gerakan sholat. Imma yang diwajibkan wa imma yang disunnahkan. Lalu disambung secara berturut-turut dengan gerakan yang tidak diwajibkan atau tidak disunnahkan 2 lagi. Maka jadi 3. Ya, 3 itu ditambah dengan 1 gerakan sholat, 2 luar gerakan sholat, maka ketika ketiga jadi batal. Contoh, lihat. Sami Allahu liman hamidah. Nah, hamidah dikebelakangkan, tidak ditaruh di sini tangannya. Hamidah. Nah, dari sini ke belakang diperintahkan tidak? Nah, ini. Sementara ada 2 tangannya. Ini 1, ini 1. Dengan gerakan sholat yang diwajibkan tadi. Dari sini tuh. Ini kan gerakan. Ya kan? Sami Allah. Ini juga gerakan. Gerakan sholat mah mau ada berapa juga tetap aja dihitung 1. Sami Allahu liman hamidah. Kan? Lebih dari ini. Seperti tadi. Kan? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah di atas. Sunnahnya di sini. Lalu dilebihkan.
Begitu dilebihkan, nah yang lebihnya itu dihitung. Satu, kan? Dengan gerakan apanya? Gerakan sholatnya. Itu mengangkat ini gerakan sholatnya ke sini. Allah Akbar. Ada lebihnya. Pahami oleh kita. Maka ketika dalam sholat mayit, ulama mengatakan takbir ya yang diperintahkan dalam sholat mayit yang disunahkan menggerakkan tangan ada berapa takbiran? 4 takbiran. Allah. Ini tangannya ini sunnah. Kalau takbirnya wajib, rukun. Kan dalam sholat mayit nih. Ini pakai gerakan tangan. Allahu Akbar. Kan? Baca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang keempat, lalu ini menambah takbir yang kelima. Kalau tambahan takbirnya, ucapannya tidak masalah. Tapi ketika takbir yang keempat, lalu tidak ada jeda, langsung menambah takbir yang kelima dengan mengangkatkan tangan, sehingga ada sambungan secara terus-menerus antara gerakan takbir yang gerakan tangan dalam takbir yang keempat, Allahu Akbar lagi yang keberapa? Yang kelima, batal. Batal dari sisi apa? Bukan dari sisi ucapan takbir, tapi batal dari gerakan yang disambungkan dengan gerakan yang pokok tadi tanpa ada jeda. Seperti orang setelah tasyahud, seperti orang yang di rakaat pertama naik kedua atau ketiga naik ke 4. Setelah sujud, Allahu Akbar, diangkat tangannya. Disunahkan tidak? Tidak. Yang disunahkan setelah tasyahud awal saja. Ini rakaat pertama, naik kedua, rakaat ketiga, naik ke 4. Diangkat tangannya. Nah, ini tidak disunahkan. Berapa gerakan? Tangan kanan 1. Tangan kiri 1, gerakan sholat disebut 1, walaupun banyak. Jadi berapa? 3, seketika batal salat. Atau ketika dari tasyahud awal kan disunahkan mengangkat. Mengangkatnya dilebihkan. Tuh, Allahu Akbar. Lebih dari Allahu Akbar. Sekaligus melihat. Jadi dari sini Allahu Akbar, dari sujud kedua Allahu Akbar. Memang takbirnya memang mengangkat tangannya itu kalau setelah tasyahud awal disunahkan mengangkat tangan, namun ketika mengangkatnya dilebihkan daripada yang sunnah, tidak dituntut dan tidak disunahkan lebihnya ini yang akan diperhitungkan. Sementara tangan kedua-duanya. Seperti orang mau sujud, Sami Allahu liman hamidah, ditaruh di sini lalu mengangkat kain celana sambil melangkah. Ya. Sarung diangkat oleh dua-duanya tangan atau celana. Ya. Begitu mengangkat Allah, nah dari tangan gerak saja tanpa menggerakkan kaki itu sudah membatalkan. Karena ini dua langsung kita menggerakkan badan dalam gerakan sholat mau sujud. Disebut 1. Jadi semuanya berapa? 3. Kalau ditambah menggerakkan kaki 4. Kalau diangkatkan kakinya 5. Kartos. Tuh, ya. Jadi harus tahu batasan-batasan gerakan. Harus tahu. Mana yang tidak disunahkan, hati-hati tuh, hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai dilakukan lagi. Jelas?
Jelas? Nah, kalau ternyata kita begitu berdiri, kaki kita dalam keadaan mendempet begini, lalu kita gerakan ke kanan satu agar renggang. Nah, merenggangkan antara dua telapak kaki bagi laki-laki disunnahkan. Tidak apa-apa. Seperti halnya ketika di depan ada saf, lalu di saf di depan kosong seorang, kita taunya setelah kita sholat, maka kita melangkahkan kaki ke saf ke depan. Lalu ternyata di saf di depannya lagi ada kosong, melangkah lagi ke depan. Walaupun puluhan kali melangkah, walaupun terangkat kakinya, ini sunnah. Ini dituntut, tidak masalah. Sebagian ulama dalam keapikannya, mendidik caranya, kalau bisa diglosorkan tetap ditempelkan telapak kaki. Tapi sesungguhnya tanpa ditempelkan pun juga tidak masalah. Karena ini di dalam apa? Melakukan langkah-langkah yang disunnahkan. Pahami? Walaupun 100 langkah ke depan, jalan aja terus gitu. Tidak apa-apa. Tidak harus dihitung nanti sudah 3 berhenti dulu. Tidak. Gitu kan? Tidak. Ini gerakan yang disunnahkan. Seperti ketika berjamaah. Ya. Kita menjadi makmum pertama harus ada di sebelah kanan posisi imam. Sebelah kanan. Ya. Dekat dengan imam. Kira-kira kalau kita ruku, kepala kita ada di sini apa? Di pinggangnya imam, itu bagusnya. Ya. Nah, lalu datang seorang lagi, harus sebelah kiri. Datang seorang lagi, tuh dia imma wa imma. Imma kalau imam tahu, imam melangkah ke depan. Wa imma, ya, begitu yang seorang lagi di tengah-tengah posisinya, maka yang dua mundur ke belakang. Mundurnya apakah diglosorkan? Tidak masalah, tidak juga diangkat juga itu. Karena itu mah langkah yang matlub. Al-harakah al-matlubah. Jadi gerakan yang dituntut oleh agama, yang diperintahkan oleh agama. Kahartos. Jelas? Nah, ini cerita tentang amal ibadah, amal yang tidak sesuai dengan ilmu. Kita baca Quran, tapi kita tidak belajar tajwidnya. Betul kan? Kita tidak belajar tajwidnya. Sehingga bacaan kita dalam pandangan syara tidak sah bacaan kita. Nah, lalu kita sholat. Bacaan Fatihahnya tidak benar. Sholatnya jadi tidak sah. Niat kita sudah bagus. Hati kita bisa khusyuk kepada Allah. Kan? Namun ketika amal ini tidak sesuai dengan ilmu yang sahih yang Allah ajarkan, maka amal ini menjadi berantakan. Tidak ditolerir oleh Allah. Karena tidak sesuai dengan ilmunya. Jadi amalan dalam Islam, kan? Ilmu harus di depan. Lalu diikuti dengan amal yang mengikuti ilmu. Ilmunya harus sahih. Kan? Harus ikhlas karena Allah. Tuh. Tanpa ikhlas karena Allah tidak akan bisa.